Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam keadaan semangat dan berbahagia selalu dalam beraktivitas. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi hari ini kami akan diobservasi kaitannya dengan penilaian kinerja, sehingga ya untuk hari ini kami akan melaksanakan namanya FGD. Kami sudah mengundang Bapak Ibu, sekaitan Bapak Ibu juga sudah diobservasi. Ya, tentu saja bahwa kegiatan ini melibatkan Bapak Ibu, dan pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak Guru untuk mengikuti kegiatan yang kami laksanakan ini. Jadi namanya Forum Group Discussion pada kegiatan observasi praktik kinerja Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Parigi, ya, yang dilaksanakan di Sicini 30 April 2026. Jadi baik Bapak Ibu, ya tentu dalam kegiatan observasi ini, ya pertama saya mau sampaikan apa tujuannya. Jadi setiap apapun kita mesti mempunyai tujuan. Ya, apa yang dilakukan itu ada tujuan. Ya, termasuk observasi kinerja kepala sekolah ini, ya ada 3 tujuan yang kita mau capai. Pertama, guru mata pelajaran dapat membuat RPP pembelajaran mendalam, ya RPPPM, yang update dan mendukung pembelajaran berkualitas. Yang kedua, guru mata pelajaran dapat mempraktikkan atau melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Ketiga, guru mata pelajaran dapat membuat instrumen asesmen yang update dan mendukung pembelajaran yang berkualitas. Jadi intinya di sini dua-duanya di bawah perencanaan pembelajarannya, asesmennya pada intinya ini mendukung ini praktik pembelajaran atau proses pembelajaran yang terlaksana di kelas pun, apakah pembelajaran itu di luar kelas. Ya, karena pembelajaran itu bukan saja selamanya di ruang kelas. Ya, baik Bapak Ibu, lanjut. Kita melihat juga di PMM ini, karena sudah ditetapkan bahwa sebagai kepala sekolah juga memilih indikator di antara sekian yang dipilih. Jadi kami ini memilih refleksi program pengembangan kompetensi guru. Dalam hal ini yang terkait langsung ini kalau pembelajaran adalah kompetensi profesional dan pedagogi. Di antara 2 kompetensi lain, sosial dan kepribadian. Nah, tapi yang paling terkait ini yang 2. Ya, profesional artinya terkait bidang keahlian kita, materi mata pelajaran kita. Yang kedua, pedagogi itu artinya ilmunya, bagaimana pembelajaran itu dilakukan, ilmunya mengajar. Baik Bapak Ibu, jadi lanjut. Praktik yang dinilai di PMM. Ya. Tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi sekali lagi selalu fokusnya ini bagaimana kualitas pembelajaran ini yang sasaran tujuan akhir, ya. Ya, baik perencanaan pelaksanaan asesmen, ya perencanaannya mendukung ceritanya, asesmennya juga mendukung. Tapi yang mau ini betul-betul mau dilihat meningkat, ya berubah adalah proses pembelajarannya itu. Ya, baik Bapak lanjut. Upaya mempelajari artinya untuk saya sebagai ya kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, tentu juga harus ya namanya belajar juga. Maka yang pertama itu kembali mempelajari tentang kompetensi guru, ya sesuai dengan Permendiknas 16 2027. Tupoksi guru, beban atau beban kerja guru, Permendiknas 11 2025. Juknis RPP PM yang update, ya Juknis penyusunan instrumen asesmen yang update. Ya, itu artinya bahan
yang tentu kami juga harus ulang atau mengulangi mempelajari. Perangkat pendukung, ya, jadi hasil telah RPP, ya, artinya telah RPP itu ada format tersendiri. Ya, hasil observasi praktik kinerja ini juga sudah berlangsung, Bapak dan Ibu guru semua sudah melaksanakan dan sudah, ya, kami lakukan penilaian. Ya, yang ketiga hasil supervisi, ya, sekaitan juga ini satu kali jalan tapi 2-3 pulau, ya, dilalui praktik kinerja dan supervisi. Yang keempat hasil telah instrumen assessment. Jadi skenario ini, jadi sebentar ini kepala sekolah menunda, oke. Selanjutnya kepala sekolah mengenai pengantar ini yang sebentar berlangsung. Selanjutnya presentasi guru mata pelajaran, 1 orang guru. Nanti RPP dan observasinya melalui praktik yang divideokan. Nah, itu yang kita mau refleksi sebentar. Ya, kemudian selanjutnya langkahnya nanti ada refleksi, ditampilkan ini RPP, kemudian video pembelajaran. Nanti Bapak Ibu guru akan menyimak dan kemudian nanti akan merefleksi. Merefleksi artinya mengoreksi kah, bertanya kah, memberi masukan kah kepada guru mata pelajaran tadi yang ditampilkan RPP dan video pembelajarannya. Ya, selanjutnya nanti di tahap berikutnya nanti Bapak Ibu guru, ya, kami tugaskan, istilahnya ada tugasnya ini di pembelajarannya, di kegiatan ini, di forum diskusi ini, untuk mencari sumber baik di AI atau sumber lain, bagaimana sebenarnya itu kualitas pembelajaran dari segi apanya, cirinya, kriterianya, atau apapun yang terkait itu, Bapak Ibu guru memberikan masukannya. Dan selanjutnya kepala sekolah akan memberikan penguatan-penguatan. Bapak dan Ibu, ini untuk selanjutnya kami akan menampilkan, ya, sedianya Bapak Ibu guru, tapi ini kami yang mengambil untuk menampilkan RPP dan videonya. Ya. Dalam hal ini sesuai, ya, hasil semacam apa diacak atau dipilih ini, ya, guru di antara sekian ini yang terpilih adalah Ibu Sahria. Ya, tepuk tangan dulu Ibu Sahria. Diberi aplaus. Ya, akan ditampilkan untuk direfleksi RPP yang dia buat. Ya, sambil kita mau tampilkan. Ya, bismillah. Mari Bapak Ibu sama-sama. Ya, saya gerakkan mulai dari RPP itu identitas. Ya, kita lihat sama-sama. Ya, nanti ditanggapi sebentar. Jadi tentu seperti biasanya identitas itu tentu ada nama satuan pendidikan, mapel, kelas, semester, ya. Ini mapelnya IPA, ya, kelas 8, ya. Kalau elemennya pemahaman IPA, unsur, senyawa dan campur. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang ini RPP PM. Istilah RPP PM ini RPP pembelajaran mendalam, ya. Artinya sudah update yang kita pakai sekarang. Nah, sekarang memang sudah ada rumus, Bapak Ibu, kita sudah, paling tidak kita lihat ini, rumusnya itu 833 4. Ya. Yang 8 ini kan dari 8 profil, tapi kan diantara semua ada 8, kan dipilih mana yang terkait langsung nanti materi yang kita mau ajarkan. Bapak Ibu, saya kasih saja begini, ya, gerakkan sambil dilihat, dibaca, disimak. Oke, model. Oke. Lanjut, boleh kita masuk. Mungkin sekalian saya tampil sampai di dulu. Kalaupun nanti dikembalikan disorot. Ya, tadi sudah kegiatan inti. Ini kegiatan inti, ya. Ya, mana saya kasih sampai dulu. Ya, bila HP, oke. Dipe. Aduh.
Di apa kegiatannya Pak? Setelah mengenal salam, refleksi dengan Oh ya ya ya. ya, 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 Baik, saya kasih pilihan dulu Bapak Ibu. Ini kan dua mau ditampilkan RPP dengan videonya. Apa sekalian ditampilkan video baru ada refleksi? Iya, iya, ini kan ditanya RPP hak prerogatifnya. iya, kita mau lihat ini penerapannya jelas. iya. Apakah sama kita awalnya guru menerapkan refleksi dinamika setelah pembelajaran apa mau tidak? Iya. Coba kita mau lihat. Iya, makanya video dulu ditampil lagi ya. Kita mau lihat gimana indikatornya ditempatkan dulu dia. Iya, iya. Ini kan ditempatkan di dalam pembelajaran dan berdoa. Ada lanjutan Pak Ibu melaksanakan dan mengaktifkan yang kita mau lihat Mengaplikasi nih. Ya, ada sini ada pengelola pendidikan. Ada sini indikatornya muncul itu. Setelah tidak ada mengaplikasi muncul refleksi materi. Ini kan refleksi materi ini. Ya, terus kan tanggapan anunya nanti detailnya sebentar ya. Ini secara umum dulu. Terus apalagi yang mau difokus? Ini kan indikatornya Kalau Ibu Saria kan penerapan disiplin positif ya. Baik Bapak Ibu, jadi untuk sementara RPP kita sudah ada tangkap sedikit, nanti kita hubungkan dengan videonya Bapak Ibu ya. Atau sekalian saya undang Ibu Saria untuk tampil, walaupun saya mengenal dulu supaya lebih tampil di depan, silakan. Ya. Ya, saya. Baik Bapak Ibu, jadi berikutnya ini setelah kita tadi melihat tampilan RPP dari Ibu Sahria, nah sekarang kita mau tampilkan untuk kita nonton dan simak bersama praktik pembelajarannya melalui video. Ya, kita sama-sama saksikan Bapak Ibu ya.
Jelas di kedengaran bekerja. Masih perlu volume. Ya, buat Salmi. Volume kan.
Itu baiknya kalau ada pilihan refleksi sendiri boleh. Berapa? 13.50. Oh, itu pertanyaan. Ya. Ya. Ada saran bagaimana? Khusus ini saya mau sampai masuk sampai kapan pendahuluannya dulu kayak ini iya. Ini saya catat sudah 13.55 tuh. Mami 10 menit ya. Nanti kita lihat di mana letak perpindahan dari pendahuluan ke inti toh. Berarti motivasi nih dia. Menit benar.
Masih materi ini. Apa? Oh ya. Tiga JP ini besar ya. 3 JP. Oh iya kayak IPA di. Begini, saya kasih ceritanya sampai di menjelang penutup deh. Iya. Kan ceritanya proses ini. Gimana kan ini? Hah?
Cuma. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita gerakkan videonya untuk ya di akhir-akhir di kegiatan inti. Ini tegakan kan? Saya gerakkan lagi. Nah, masih anu ya, presentasi kegiatan inti ya. Penugasan.
Gimana? Gimana? Kenapa? Jadi baik Bapak Ibu. Ya. Halo Bapak Ibu, halo. Ya, hai. Halo, hai. Baik, ya sejenak tadi kita sudah simak bersama video pembelajaran yang juga sekaligus ini diobservasi Ibu Guru Sahria yang kita sama-sama refleksi hasil video pembelajarannya. Jadi sesi berikutnya ini nanti Ibu Sahria yang melanjutkan, Bapak Ibu akan menanggapi baik RPP dan video pembelajarannya. Apapun yang diberikan disampaikan pertanyaan, masukan dan lain sebagainya, nanti Ibu Sahria yang memandu berikutnya. Saya persilakan Bapak Ibu dan Ibu Sahria untuk melanjutkan. Ada beberapa untuk konfirmasi sebenarnya, untuk konfirmasi apa yang berbeda? File aslinya lanjut pakai sebentar. Kalau saya melihat DP di awal dengan persoalan kita Tampil dulu RPP-nya tadi. Kita tunggu sing. karena sudah memunculkan apa namanya indikatornya sesuai dengan DPP dan sesuai dengan DPP. Nah, ini apa ya? Itu berarti kalau semakin itu apa? Beda dan tenang. Dan kalau Poldernya penilaian kinerja 2026. Penilaian kinerja 2026 polder. Dewa. Lanjut barangkali ya. Nah, tadi benar, iya. Ini Saya cari. saya konfirmasi dan mengenai pada pembelajaran itu proses transisi dari pendahuluan menuju inti. Proses transisi dari pendahuluan menuju inti. Mungkin butuh penjelasan dari Ustaz karena berdasarkan RTP setelah penelitian tujuan ini ada apa namanya kurang jelas di apa saya tadi setelah dia kemudian tentang saya sendiri atau ini lama melihat observator menjawab dan sampai saya awal ini melihatnya ada kurang proses transisinya di situ, proses transisi karena setelah penelitian tahapan pembelajaran kan otomatis ada proses pemahaman dulu dan ini kan prosesnya disambung untuk membuat kita kembali dan proses mendapatkan masalah atau bisa takut, bisa salah yang ditentukan dan kita itu dalam proses pengawasan atau yang jelas ada di situ proses transisi
Nah ini mungkin saya salah lihat bagaimana. Ya, kemudian waktunya, ini persoalan dengan waktu. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama dengan saya diobservasi. Saya perlu lama di undang-undang. Ya, kita ulang saya kan waktu. Saya kalau tidak ini, saya sudah ambil waktu sekian ini. Padahal kan ada aturannya. Kalau saya tidak tahu ada kita, kalau saya tidak tahu kalau misalkan pembelajaran itu kita menggunakan persentase 80 itu 20 menit 12 menit iya pendahulu pendahuluan 8 menit untuk selebihnya itu 60 menit itu meeting kalau saya tidak tahu ya itu kalau gitu ya 12 menit. Nah saya lihat tadi ini surat ini cukup panjang sehingga saya tidak tahu apa tidak mampu saya kan tidak komunikasi apakah saya salah tanggapan bagaimana itu mungkin dari saya coba ya itu juga yang pertama itu persoalan mengabsen siswa bisa nah itu yang kedua ini cara mengabsen ini ada tidak yang jawab nah jadi mungkin juga persoalannya saya perempuan tidak berpribadi itu jarang kali masih bersatu iya itu yang saja iya saya berpribadi jarang masuk jadi di tahun sebenarnya bahwa saya tidak ada jadi siapa betul kita mungkin punya orang itu berbeda dan mungkin bagi kita itu melanggar komunikasi itu salah satu pendekatan mungkin untuk mengenali personalitas yang anak mau masuk belajar kalau cek siapanya mungkin saya dengan komunikasi bagi saya yang tidak saya ketika melakukan objek ini, tapi saya tidak ada di bawah ada ini. Ada saya itu tadi kenal namanya itu saja ya Ibu Ninda ya Ibu Ninda ditampun dulu ini baru dijawab apakah bisa dibuat sekali ada yang punya yang kalau punya saya tadi ada kita dibuat sekali kita biasa lagi kalau tadi awal itu dari material lain dari material kita ini kita apakah bisa diatur bagaimana ini juga menyampaikan apa aja ya ya diterima maksudnya komunikasi apakah indikator ini bisa ditaruh di belakang karena ini sifatnya refleksi itu adalah belakang bagaimana ditampun 2 orang pertama dia oh 3 orang paling besar biar ditampun nanti sama-sama di dunia iya boleh. Jangan kata aja.
mungkin semua ini. Jadi memang informasi tadi. Ya, yang dimunculkan di kegiatan pembelajaran itu bukan hanya refleksi materi itu hari. Dengan merefleksi terhadap materi. Nah, ini kan buku juga. Kalau saya tidak paham ketika melakukan beberapa strategi yang lalu biasanya kita juga bisa meminta kepada refleksi pembelajaran hari ini. Saya ada Pak di YouTube Ya nanti sekali ini. Itu terbuka. Jika tunjukkan di sini, dan itu kan ya, ini kan refleksi materi. Refleksi materi berkaitan itu aja jadi ada di sini. Ini kan refleksi materi hari ini. Yang kita buka membuka tadi itu yang memberikan teks. Dengan ada yang langsung saya ketika bagaimana refleksi ini. Ya. Atau sekalian menjawab dari awal berapa 3 penanya nih. Silakan Ibu Salia ya menanggapi tadi lagi. Akhirnya pertama ya. Pendahuluannya itu saya menyadari masih rumah karena pendahuluannya itu melebihi dari waktu. Kemudian yang masalah dari pendahuluan itu memang Pak, karena saya menyadari juga kekurangan karena saya di sini saya tidak menyampaikannya pada saat jelaskan saya langsung pada kelompok. Ya. Kalau bagian kelompok baru kita begini. Saya dulu mau tentukan bahwa yang berisi adalah apalagi itu nama air. Saya jelaskan. Harus seperti itu. Iya Pak. Ya. Pertanyaan dari siapa lagi? Kemudian Bu Linda, menurut saya mau merefleksi dulu memang kegiatan dari kelasnya apakah berjalan selama beberapa hari ini atau tidak. Saya artinya dibuka. Ini tidak baik dalam dan ini tidak dalam kesepakatan dalam ini sudah sebelumnya. Dan dia kita cek saja apakah berjalan selama ini atau tidak. Oke. Kemudian kita lalu kedua, kita keluarkan kegiatan tadi. Naik. Kemudian sebelumnya, guru memfasilitasi materi pelajaran materi tidak memperbaiki perilaku pelajaran. Ini karena di PSS itu harus menampilkan yang indikatornya. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari refleksi dan memperbaiki perilaku masyarakat. Jadi saya sendiri menyadari sahabat saya di RPT saya menentukan, sedangkan di pelaksanaan tidak, langsung saja refleksinya saya sampaikan. Iya, sebenarnya ini yang melanggar. Saya mau sampaikan melalui kertas yang melanggar apakah baik ini, apakah tidak. Ada kewajiban sehari di rumah. Guru memfasilitasi. Ya, jadi saya sebagai manusia. Guru tidak manusia. Ya, ada yang mulai pakai siswa. Ya, itu juga nanti. Iya. Semua murid. Ya, itu
nomenklatur. Ya, semua nanti jadi anu toh. Berarti institusi penilaian juga nomenklatur di standar proses ketemu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup 3 penanya tadi dan sudah ditanggapi balik. Ini namanya refleksi, ini artinya menemukan kembali apa-apa yang mau diperbaiki, yang mau ditambah. Ya, itulah. Dan memang pentingnya ini sebenarnya refleksi, baik refleksi dari orang lain atau refleksi diri sendiri. Saya di PMM itu tulis itu saran apa itu selalu refleksi diri sendiri. Termasuk baiknya kalau kita punya video pembelajaran, kita sendiri bisa pelajari apa kurang saya. Ya, apalagi ada orang lain juga mungkin lebih bisa memberi masukan juga. Baik Bapak Ibu, sesi berikutnya kedua dari terakhir adalah saya akan menugasi Bapak Ibu. Jadi tugas ini lisan saja saya sebutkan soalnya. Bapak Ibu coba cari di sumber apa saja, di mana saja kaitan dengan sebenarnya kualitas pembelajaran ini. Karena ujung-ujungnya semua yang kita mau tuju ini meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam kita membuat RPP, dalam kita membuat asesmen, bagaimana mendukung itu ke inti itu bahwa bagaimana kualitas pembelajaran selalu meningkat. Jadi ceritanya sudah bagus, tapi kita mau meningkat lagi. Nah, Bapak Ibu saya tugaskan mungkin 2-3 menit mencari sumber dan nanti ada 1-2 orang untuk presentasi, ya, menjelaskan bagaimana sebenarnya itu kualitas pembelajaran, apa upayanya, apa kriterianya, ya apapun yang Bapak Ibu bisa share, bisa peroleh dan share kepada kita bersama. Disilakan Bapak Ibu. Satu menit. Dua menit. Saya kasih 3 menit ya. Seberapa saja apa yang kita mau kupas, apa yang kita bisa sumber dari mana kita. Ya, sekarang ada kemudahan tambahan tapi kita tidak andalkan juga itu, kita mesti juga punya pendapat. Baik, 3 menit. Siapa yang paling cepat angkat tak? Ya, Ibu Nina silakan. Di situ saja, tapi ya boleh supaya nampak bahwa sebagai yang memberikan pendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas pembelajaran adalah tingkat efektivitas interaksi antara guru, siswa, kurikulum dan sarana prasarana untuk mencapai hasil yang optimal. Ada beberapa komponen utama dan bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran itu pertama guru yang berkompeten. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator dan indikator yang memahami kebutuhan belajar siswa. Yang kedua itu metode pembelajaran yang berarti menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa seperti pembelajaran berdifferensiasi yang menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid. Yang ketiga, sarana dan lingkungan yang kondusif seperti penyediaan fasilitas fisik yang mendukung, ruang kelas, teknologi dan lingkungan pengalaman serta nyaman untuk belajar. Yang keempat, evaluasi dan refleksi. Selalu melakukan penilaian secara berkala untuk mengukur ketercapaian siswa dan memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, keterlibatan aktif, mendorong interaksi aktif dari siswa serta kolaborasi dengan orang tua. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan komitmen yang menyeluruh untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan fokus pada pengembangan materi dan pengembangan prosedur. Ya, applause.
Saya minta satu lagi sehingga ada pembanding, ada ya. Silakan Pak Kadir. Pembelajaran berkualitas dapat disimpulkan sebagai sebuah proses pendidikan yang tidak lagi berfokus pada penyelesaian materi pembelajaran semata, melainkan pada kedalaman pemahaman dan pengembangan karakternya. Berikutnya adalah poin-poin utama sebenarnya. Pertama, berpegang pada menetapkan kebutuhannya dan perkembangan hidup sebagai prioritas utama dalam perencanaan belajar. Kemudian yang kedua, kebermaknaan, menghubungkan teori dengan konteks kehidupan nyata agar ilmu yang didapat memiliki manfaat praktis dan jangka panjang. Kemudian proses yang adaptif, menggunakan pendekatan seperti pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif untuk memastikan setiap murid mendapatkan dukungan yang tepat sesuai kemampuannya. Dan kemudian ekosistem yang mendukung tercipta melalui kolaborasi antar kurikulum yang esensial, lingkungan belajar yang aman secara psikis dan peran guru sebagai fasilitator dan yang efektif. Oke, kesimpulannya, pembelajaran berkualitas adalah upaya sistematis untuk membangun kompetensi literasi, numerasi, dan karakter guna mencetak generasi pembelajaran sepanjang hayat. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, saya mau fokus lagi. Halo Bapak Ibu, halo. Hai. Hai, halo. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kebersamaannya. Jadi terakhir kami sebagai kepala sekolah yang dalam hal ini diistilahkan itu pemimpin pembelajaran, baik kita sama-sama mau memberikan kesimpulan atau penguatan. Yang pertama ya tentang membuat RPP yang sekarang ini kita sudah ada label tersendiri sejak tahun 2025 ya, masuk 2026, istilahnya adanya pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Yang kita tahu bersama ada rumus tersendiri yang memang sudah harus dicantolkan masuk 8334. Dan kita lihat apa yang dibuat oleh Ibu Sahria ini sudah secara pola itu sudah tentang bagaimana langkah-langkah di dalamnya. Ini saya kira tadi mungkin ditemukan ya seperti di kegiatan pendahuluan ya ada sampai ditemukan itu dilakukan tapi tidak dituliskan ya. Kadang ada dituliskan tidak dilakukan karena khusus kalau observasi itu sebenarnya sangat simpel penilaiannya ya, tapi kami ini sebenarnya padukan dengan supervisi, itu akan lebih luas dari segi format penilaiannya. Inti dari supervisi itu adalah mencocokkan apa yang ditulis dan apa yang dilakukan, ditulis di RPP langkah-langkahnya dan apa yang dilakukan dipraktikkan dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kaitannya tadi dengan kita menghubungkan ini kualitas pembelajaran, sebenarnya seperti apa itu kualitas pembelajaran? Karena memang ini senantiasa kita mau berupaya, walaupun yang namanya pembelajaran kita, saya kira kita sudah laksanakan dan selalu berupaya untuk meningkatkan ya. Dan perlu memang didefinisikan, perlu dikenal apa yang kita mau lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi dari dua yang memberikan saran pendapat ini menemukan konsep bagaimana itu kualitas pembelajaran. Jadi sebenarnya sudah itu semua yang kita maksud itu. Ya, secara pengetahuannya kita tinggal mau melakukan. Cuma saya memberi tambahan ya. Jadi untuk peningkatan kualitas pembelajaran saya kira yang pertama terkait ya, yang saya kira pertama memang kita ini namanya profesional, sebagai kompetensi kita memang kompetensi profesional. Penguasaan materi, saya kira itu penguasaan materi bagi Bapak Ibu guru, dan saya kira itu tidak dian karena sudah spesifikasi ya, ada jurusan matematika, jurusan pendidikan agama dan lain sebagainya. Tapi dari situ kita masih perlu lagi tentang penguasaan materi kita. Yang kedua, dari itu tadi profesi kita adalah pedagogi kita. Pedagogi, nah justru inilah yang kita mau lebih banyak lagi yang mengembangkan ini. Apa itu
pedagogi, ilmu pedagogi itu karena sebuah ilmu sendiri tersendiri, ilmu mengajar bahasanya. Nah, bagaimana kita mengajar yang sudah menjadi keahlian kita, ahli matematika ceritanya, sudah diakui itu karena berijazah. Nah, tapi ilmu pedagogi inilah yang kita mau lebih banyak kembangkan lagi. Nah, ilmu pedagogi itu sebenarnya dapat diperjelas lagi. Ada namanya strategi pembelajaran. Nah, tadi di strategi pembelajaran itu yang ditampilkan di RPP misalnya, sebenarnya kalau saya mau tambahkan ini dan ini karena saya pernah sumbernya dari pakarnya ceritanya, strategi itu ada paling tidak 6 ya Bapak Ibu guru ya, saya bacakan deh. Pertama ada model. Selalu ini kita bagaimana menggunakan model yang bervariasi. Jadi bagaimana pemilihan model itu dilihat dari tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Kalau ada praktik, pasti ada kesiapan alat. Kalau mau praktik melukis, misalnya kami matematika, ya itu juga yang saya banyak sebutkan, karena di kepala ini sudah matematika ceritanya. Kalau saya mau melukis sudut, tentu dalam persiapannya ada mulai di modelnya, pasti model apa yang kita gunakan. Kalau mau praktik, berarti proyek. Ya, tentu dari persiapannya di RPP mulai ada alat yang kita mau siapkan, ada mister, ada busur, ada lain sebagainya. Ya, alat lukis. Nah, itu salah satunya pemilihan model kaitannya dengan tujuan. Ya. Kemudian ada namanya pendekatan, dan sekarang kita tentang pendekatan ini pemerintah kita, kementerian kita ini sudah menerapkan bahwa pendekatan yang paling update sekarang ini adalah di planning. Di samping bukan berarti di pendekatan sebelumnya dibakukan, bukan berarti seperti itu. Tapi paling tidak yang terupdate dan yang kita memang diarahkan adalah di planning ini. Yang ketiga adalah metode. Metode ini tidak berubah-ubah dari zaman batu sampai zaman apa ini sekarang. Metode itu kan sedikit saja. Pertama tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok, diskusi kelas kah. Apalagi metode yang belum ada yang menemukan lagi tentang metode ini. Menambah-nambah dari kurikulum ini tentang metode. Ya, itu juga berulang-ulang. Nah, apalagi ada teknik. Teknik ini sebenarnya tidak tercatat, tapi tergantung gaya orang. Kalau dalam menggunakan metode ceramah, teknik berceramahnya bagaimana? Itu teknik. Tidak tertulis gitu. Apakah tekniknya bagaimana, intonasinya bagaimana, jalankah, dudukkah? Ya, itu teknik. Ada namanya kiat. Kiat dalam pembelajaran ini ada kiat tersendiri untuk, ya ini juga tidak tertulis secara ditulis di RPP. Kalau siswa ribut, kiat kita bagaimana? Itu ada kiat sebenarnya. Bagaimana kita menenangkan, bagaimana kita memfokuskan siswa, itu kiat. Nah, terakhir ini yang di PMM ini ada namanya 8 pilihan indikator. Sebenarnya itu bagian dari iklim pembelajaran atau pengelolaan kelas. Ada tadi seperti Ibu Sari ini penerapan disiplin positif. Yang di dalamnya bagaimana itu? Salah satunya membuat kesepakatan kelas ya. Bahwa dalam belajar kita ini harus sepakat. Di antaranya kalau boleh tidak ada keluar kelas selama pembelajaran ini. Yang mau buang air keluar memang. Ya, kesepakatan spontan pada saat itu. Ada kesepakatan yang lebih luas ya, mungkin dari awal pembelajaran kita sepakat. Pertemuan kita tidak boleh kurang dari 80%. Ya, itu kesepakatan umum di awal masuk kita misalnya di semester genap. Nah, ada kesepakatan lokal atau spontan ya pada saat kita belajar pada saat itu. Nah, itu bagian dari iklim belajar. Ada juga pengelolaan kelas dan lain sebagainya. Ada 8 pilihan ya. Bapak Ibu, itu terkait bahwa bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi itu saja 2 kompetensi kita, profesional dan pedagogi. Ya, secara lebih teknis saya mau melihat juga praktik pembelajaran Ibu Sahria, dan untuk kita semua bagian dari refleksi kita adalah pertama tadi dalam membuka pembelajaran sebenarnya di poin pendahuluan ya, kegiatan awal ya yang kita dialokasikan itu tadi Pak Heru sudah singgung bahwa kalau 80 menit itu 20 menit dipakai di awal, dipakai di akhir, 12 di pembukaan, 8 di penutup, selebihnya 60 di itu yang normal. Kalau yang 120 menit tentu ditambah juga yang ditambah juga di awalnya, ditambah di penutupnya. Tapi seputaran itulah. Tapi itulah refleksi. Kadang kita terlewat dari situ. Ya, tapi itulah namanya manusia juga. Namanya merencanakan juga, tidak mesti harga mati juga sebenarnya.
Baik Bapak Ibu, yang saya mau kasih masukan juga ini baik termasuk kepada saya kalau mau masuk di kelas itu masih perlu selalu diupdate peralihan itu dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Salah satu teknis selalu saya itu walaupun itu gaya lama, model lama, saya sejak 2003 diberikan ilmu itu, tapi saya kira tidak kadaluarsa itu. Yang namanya manajemen papan tulis. Manajemen papan tulis itu membagi 3 papan tulis, dan selalu memang papan tulis karena ini bagian dari media pembelajaran juga. Ya, sangat kalau seorang guru mengajar tidak gunakan ini papan tulis, maksudnya nanti disediakan papan tulis, ya mesti digunakan ini karena ini fokus memang media utama. Yang lainnya membantu saja, ada LCD, ada apa dan lain sebagainya. Tapi ini media utama pembelajaran papan tulis. Manajemen itu dibagi 3 kan, dibagi 3. Ada kolom pertama itu disitulah tujuan. Nah ini juga tentang menyampaikan tujuan. Sebenarnya ada teknik pengalaman saya, jadi mungkin berbagi pengalaman. Kalau mau lebih cepat itu menyampaikan tujuan pembelajaran, ditulis biar di kertas begini saja. Ya, kalau ditulis lewat spidol besar, bisa diperlihatkan ke siswa begini. Nanti pada saat ditempel masuk. Ditempel pakai led bang apa dan lain-lainnya, sehingga singkat sekali, tidak butuh waktu lagi 1 menit 2 menit kapan menulis, apalagi panjang-panjang itu jam pembelajarannya. Ya, itu ya, apalagi kalau pakai ini kan, ini juga sangat membantu kalau ada ini. Ya, kalau manual itu tadi pakai chart. Lanjut dari itu tadi setelah disampaikan ada urutannya, yang pendahuluan sebenarnya berurutan ini. Membuka, memberi salam, menyapa. Tadi menyapa adakah? Ada dia. Ya, dan mengecek tadi tidak ada. Mengajak berdoa bersama. Saya masih menemukan ini ada secara umum ini ada yang masih siswa yang beri salam. Jadi sekali ini koreksi. Kami tadi Bu Saria memberi salam, menyuruh ketua kelas memimpin doa. Tidak ada yang siswa beri salam ya. Karena dalam Islam itu petunjuknya yang memberi salam itu orang sedikit kepada orang banyak, orang berjalan kepada orang duduk-duduk. Ya, itu yang sempat mungkin secara kita bisa refleksi hari ini. Ya, terakhir juga dalam membuat rangkuman di penutup dalam membuat penutup itu ada langkahnya. Siswa diarahkan membuat rangkuman, siswa diarahkan membuat rangkuman. Baiknya kalau tujuan pembelajaran ada, dari situ saja kita memberi rangkuman, disuruh membuat rangkuman. Ya, dari 2 tujuan pembelajaran, dari situ saja kita tes, kita tanya apakah lisan, rata-rata lisan ya. Apapun mau lisan, mau tertulis, mau diuji. Betulkah ini ada siswa yang bisa menjawab? Ya, kadang ada juga teknik itu kalau ada tujuan pembelajaran, ada memang soal cadangan untuk nanti dijawab sebentar, soal tantangan namanya. Jadi itu sudah teknik untuk membuat rangkuman. Ya, kemudian urutannya apa lagi? Kalau penutup tadi refleksi diperbincangkan kalau di kegiatan Anda memang refleksi itu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tetapi kalau di situ kan pengalaman belajar namanya. Yang direfleksi itu adalah apanya yang direfleksi kalau di Pak Her? Ada refleksi di pengalaman belajar kan? Ya, sudah ada di situ. Materinya ya direfleksi ya. Refleksi materi. Ya. Refleksi Pembelajaran keseluruhan ya. Ya. Kalau di kegiatan penutup di langkah pembelajaran yang direfleksi keberlangsungan anunya, senang atau tidaknya itu saja sebenarnya. Cocok ini pembelajaran ini oleh siswa. Dan itu ada teknik biar kadang kalau siswa ditanya jadi itu senang atau tidak, itu biasanya diambil rahasia itu. Ya, biar diambil rahasia itu, dipilih saja. Kalau A senang atau A sangat senang, B senang, C kurang senang, baru siswa diberi sedikit, baru dia memberikan senangkah dengan pembelajaran yang kita lakukan seperti ini. Misalnya hanya memilih begitu, atau biasa juga menuliskan tanpa ada identitas. Biasanya itu dibuat kalau memang ada yang mau dinilai ceritanya atau hal lain kalau mau represi, sehingga anak-anak bisa kita ini. Apakah saya cocok ini telah apa kekurangan saya? Saya merefleksi seperti itu. Tidak setiap juga pembelajaran kalau 12 kali pertemuan masa 12 kali. Paling tidak itu biasa di pertengahan kerjain. Ya, itu salah satu merefleksi
cara kita guru mengajar ya kadang itu ada masukan guru terlalu cepat dalam mengajar. Guru kalau mengajar membelakangi kita, artinya ke papan tulis tidak hadapi. Biasa ada siswa itu yang tulis kalau refleksi. Tapi biasanya kalau dinilai atau di supervisi biasa dimuncul itu semua karena memang kita mau secara direkam secara bagaimana pembelajaran kita yang terbaik. Bapak Ibu, saya kira inilah yang kita laksanakan hari ini, observasi kepala sekolah, dalam hal ini saya kepala SMP Negeri 2 Parigi. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas peran sertanya. Ya, tentu saja yang menjadi fokus kita bersama saya sebagai kepala sekolah, pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu guru yang sebagai aktor ceritanya ini di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pekerjaan rumah kita bersama. Kita terus belajar dan belajar, karena memang di perintah kita belajar, jangan berhenti belajar. Kita guru mengajar, membelajarkan, tapi mesti juga kita tuntut diri kita untuk belajar dan belajar lagi. Tujuan fokusnya adalah senantiasa meningkat ini kualitas pembelajaran kita, sehingga tujuan negara kita meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sini kita yang bertanggung jawab dari kualitas pembelajaran kita, pendidikan kita, maka kualitas pendidikan nasional bangsa kita bisa juga meningkat. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.